Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, karena saya membuat video ini pagi-pagi, begitu ya. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan semoga segala aktivitasnya dilancarkan. Di sini saya akan menjelaskan terkait template dan format untuk tugas makalah pertama di mata kuliah Kapita Selekta. Nanti juga file ini akan saya sematkan di e-kuliah masing-masing. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah judul makalah. Judul makalah ditulis dengan jelas dan dapat dipahami oleh orang yang membuatnya, teman-teman yang membuatnya, ataupun nanti yang membacanya. Posisi judul makalah itu di tengah, kemudian di bold, kemudian jenis fontnya itu Times New Roman, fontnya 14, kemudian huruf besar huruf kapital, dan spasinya 1. Kemudian setelah judul makalah, di bawah diberikan keterangan tugas 1, kemudian di bawahnya lagi diberikan tugas mata kuliah apa. Kalau sekarang kan mata kuliah Kapita Selekta, jadi ditulis tuh tugas mata kuliah Kapita Selekta atau mata kuliah Kapita Selekta. Boleh dilengkapi dengan dosen pengampunya ataupun tidak. Kemudian selanjutnya rekan-rekan bisa menggunakan menyimpan logo Unisba. Kemudian nanti setelah itu keterangan penulis atau teman-teman tim menulis disusun oleh, nah contohnya setelah itu dicantumkan keterangan program studi, fakultas, dan universitas baru di akhir tahun akademik, berarti tahun sekarang 2022-2023. Setelah itu rekan-rekan setelah halaman keluar, kemudian teman-teman membuat kata kunci. Silakan rekan-rekan menggunakan table of content gitu ya. Nah, kalau yang automatic table 1 itu sama table 2 itu dia akan terkoneksi dengan heading gitu ya, otomatis gitu. Nah, kalau yang terakhir itu manual table. Nah, kalau teman-teman belum familiar dengan table of content ini, teman-teman bisa menggunakan manual table. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya, nah ini ada sistematika penulisan. Yang pertama dari mulai cover sampai nanti referensi, semua menggunakan jenis huruf Times New Roman gitu ya. Adapun terkait ukurannya untuk sub atau untuk bab per bab 1, bab 2, bab 3 itu menggunakan ukuran 14. Tapi untuk yang subbab gitu ya, menggunakan ukuran 12. Kemudian perhatikan setiap paragrafnya, apakah paragraf satu dengan yang lainnya sudah sesuai, baik isi ataupun sistematika. Banyaknya alinea yang disesuaikan. Jadi maksudnya itu adalah setiap paragraf itu harus diperhatikan jumlah barisan alineanya. Jangan sampai paragraf 1 lebih banyak sekali dibandingkan paragraf 2 yang lebih sedikit sekali. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya, supaya look-nya lebih enak, kemudian sesuai dengan porsi dan isi. Dan harus juga diperhatikan jangan sampai di awal paragraf itu diawali dengan kata sambung gitu ya. Itu kurang baik dan memang tidak baik ya. Maksudnya diawali bukan dengan kata sambung, tapi bagaimana subjek gitu ya di situ. Kemudian selanjutnya untuk posisi rata kanan kiri atas bawah itu masing-masing 2,54 cm. Teman-teman bisa melihat di layout gitu ya, ini tanda panah. Oke, nah ini di sini ya di margin 2,54 cm. Top, left, bottom, and right-nya. Kemudian spasinya 1,15, rekan-rekan bisa melihat di home. Nah ini, nah add space after paragraph. Kalau di sininya masih remove, tolong diganti dengan add space atau before atau after. Gitu. Nah ini 1,5 ya. Oke. Selanjutnya setiap silahkan gunakan teknik penulisan referensi, yaitu menggunakan apastel. Nanti setelah ini saya akan coba saya akan coba praktek gitu ya terkait dengan apastel. Barangkali rekan-rekan ada yang belum pernah menggunakan apastel atau juga bisa menggunakan Mendeley. Tapi kita serempakkan saja dulu ya, kita menggunakan jenis teknik penulisan referensi menggunakan apastel. Nah, poin ke-6, setiap kalimat yang Anda tulis harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, maksudnya setiap yang teman-teman tulis di dalam makalah, teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan. Seperti misalnya jelas sumbernya dari siapa, referensinya mana, penguatannya apa, dasarnya apa, kemudian bagaimana
pemahaman teman-teman gitu ya, terkait dengan apa yang ditulis di, makalah teman-teman, begitu. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Jadi ketika nanti rekan-rekan yang lainnya berdiskusi, menanyakan, dan mengkonfirmasi terkait kesahihan atau referensi yang teman-teman ambil, teman-teman bisa menjawabnya, seperti itu. Kemudian untuk halamannya minimal 12 halaman. Minimal 12 halaman itu dari pendahuluan, pembahasan, dan simpulan, belum tidak termasuk dengan cover, daftar isi atau kata pengantar atau daftar pustaka. Jadi 12 halaman itu pure isi dari pendahuluan sampai simpulan gitu atau maksimal 20 halaman. Ya, jangan terlalu banyak-banyak ya, supaya teman-teman bisa fokus dan paham dengan apa yang diisi. Kemudian hasil makalah kita akan coba turnitinkan supaya jadi salah satu pembelajaran untuk kita semua gitu ya, untuk nanti setiap membuat artikel atau membuat skripsi itu sudah diasah dengan memodifikasi setiap kalimat gitu ya. Kemudian, nah jika makalah terlalu tinggi Turnitinnya, yaitu 50 atau sampai 100% Turnitinnya, nanti saya coba akan lihat sinkronkan dengan sistematika yang telah saya sampaikan gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata harus direvisi karena terlalu tinggi, misalnya 90% atau bahkan 100%, nah itu saya mohon akan dikembalikan untuk direvisi terlebih dahulu, begitu. Kemudian jika ada kendala silakan segera konfirmasi sesegera mungkin gitu ya untuk mengkonfirmasi. Kemudian jika ada hal yang belum saya sampaikan nanti saya akan sampaikan secara langsung atau nanti melalui grup WhatsApp. Silakan kerjasama gitu ya tim karena ini tugas kelompok gitu ya. Kemudian juga nanti saya akan berikan formatnya juga atau rekan-rekan membuat secara individu terkait dengan job desk-nya masing-masing. Nah, ada yang membuat apa, ada yang membuat, makalah gitu ya, kemudian nanti, seperti apa layout, PowerPoint gitu ya. Nanti karena ada 2 makalah, ada Word, makalah, dan ada PowerPoint untuk dipresentasikan gitu. Silakan kerja sama tim gitu ya, semoga dilancarkan, dimudahkan, dan Allah juga memberikan kemudahan kepada kita gitu ya. Jika ada hal-hal yang belum paham, boleh nanti silakan langsung konfirmasi baik personal ataupun di dalam grup WhatsApp. Oke, nah untuk apa aja sih yang ada di dalam makalah itu gitu ya, ini secara rangkumannya. Untuk bab 1 itu ada latar belakang, ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu 3 sampai 4 pertanyaan. Kemudian ada tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan itu acuannya adalah ke dalam rumusan masalah. Kalau misalnya di rumusan masalah itu ada 4 pertanyaan, berarti ada 4 tujuan penulisan. Misal contoh, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan tujuan dakwah gitu ya, tujuan dakwah. Nah, nanti tujuan penulisannya itu adalah untuk mengetahui materi terkait dengan tujuan dakwah, seperti itu. Jadi rumusan masalah dan tujuan penulisan tuh, saling berkesinambungan, tentunya berkaitan. Nah, sedangkan manfaat makalah esensinya itu lebih ke apa manfaatnya kita mengkaji topik penelitian yang kita ambil, yang kita, tulis gitu ya. Misalnya contohnya makalahnya tentang A gitu ya. Nah, apa manfaatnya kita mengkaji, makalah tersebut gitu ya. Topik masalah tersebut gitu. Nah, itu esensinya lebih ke situ. Jadi manfaat kita, dalam mengkaji topik yang rekan-rekan tulis gitu. Judulnya, misalnya judulnya tentang apa gitu, tentang zakat atau tentang Muhammad Natsir, dakwah Muhammad Natsir. Kenapa sih manfaatnya menurut rekan-rekan kelompok itu? Manfaat, kita mengkaji, mempelajari dakwahnya Muhammad Natsir misalnya, lebih ke situ manfaatnya. Nah, itu bab 1 ya. Kemudian bab 2 pembahasan. Nah, pembahasan ini mengacu kepada rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya itu ada 4 pertanyaan, berarti ada 4 subbab pertanyaan. Nah, setiap subbab itu, kalau misalnya ada pointer boleh, silakan lebih dijelaskan lebih detail, tapi tidak, banyak, tetapi harus jelas gitu ya. Banyak tetapi dapat dipahami gitu ya. Supaya lebih, oh ini masuk nih, jangan sampai dimasukkan materinya tapi tidak sinkron dengan topik, begitu. Kemudian bab 3 itu ada penutup simpulan dan saran. Yang wajibnya sih simpulan ya. Jika ada saran boleh dicantumkan, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir daftar pustaka atau referensi ya. Nanti kita akan menggunakan apa style setelah ini. Kemudian makalah boleh ada gambar, tabel atau hal-hal lainnya gitu ya yang tentu harus sesuai dengan topik, topik makalah begitu.
keterangan. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, saya akan sematkan forum pertanyaan makalah di e-kuliah paling bawah setelah tugas. Nanti rekan-rekan bisa mengisi forum tersebut untuk pertanyaan yang belum difahami terkait peraturan atau template yang saya jelaskan. Oke, setelah itu saya akan share screen terkait dengan ini. Saya coba share screen contoh yang pernah saya buat. Nah, ini ya. Nah, ini saya tugas saya waktu dulu tapi tidak selengkap yang barusan ya. Artinya ada beberapa yang saya tambahkan. Ini waktu saya kemarin sekolah. Masih ya. Ini agak lumayan. Jangan lupa di bawahnya digunakan keterangan nomor ya di sini. Nah, di sini nih. Nanti ini bisa rekan-rekan didesain, kemudian page number, ada di header, ada di footer. Nah, di bawah ya, menggunakan di bawah. Button, nah, that's right. Ini ya. Kemudian, itu ya mungkin contoh-contohnya. Ini, oke. Nah, ini. Nah, ini ya. Yang tadi saya jelaskan, ininya fontnya 14, kemudian huruf kapital semua, kemudian ini tugas 1, keterangan mata kuliah apa, dosennya nanti Bapak Dr. Komarudin, begitu ya, kalau memang perlu silakan, kemudian logo Unisba, kemudian disusun oleh siapa, kemudian ini tadi ya program studi, fakultas, universitas, ini kalau di sini belum termasuk ini ya daftar isi atau kata pengantar. Nanti setelah cover itu ada kata pengantar dan daftar isi. Gitu ya. Kemudian bab 1 pendahuluan. Nah, nanti untuk subbabnya tidak perlu menuliskan, tapi cukup seperti ini saja. Latar belakang, kemudian nanti di sini ada rumusan masalah, tujuan penulisan, kemudian di sini manfaat penulisan gitu ya, manfaat topik yang dibahas atau manfaat penulisan saja gitu ya. Kalau ini kan landasan teori dan begitu seterusnya. Kedua, daftarkan A, B, C, D gitu ya. Rekan-rekan, saya akan coba di sini ya reference blank flags. Nah, kita coba akan di sini ya kita reference. Kemudian table of content, kita punya yang manual gitu ya. Nah, nah ini misalnya kita rubah ya, kita rubah bab 1 pendahuluan. Gitu ya. Nah, di bawahnya tinggal tipe chapter title 3-nya misalnya latar belakang. Udah begini saja, latar belakang. Tapi tetap garisnya harus dibedakan ya. Jangan satu ini, jangan satu baris dengan bab 1. Latar belakang. Terus misalnya habis latar belakang ada, kita enter rumusan masalah. Nah, rumusan masalah. Ininya kita copy, tinggal di copy saja. Nah, nggak sama. Terus habis rumusan masalah itu ada apa lagi? Ada tujuan penulisan. Ada tujuan penulisan, kita copy paste, enter lagi, manfaat penulisan. Kita copy paste. Nah, tinggal dirubah ya, nomor ininya dirubah. Kemudian setelah itu kalau memang tidak ada subbab lainnya, nah ini tipe chapter 3 itu untuk pointer dari subbab gitu ya. Kalau ada boleh ditambahkan, kalau tidak ada ya tinggal kita tidak perlu menambahkan gitu. Nah, kemudian setelah itu nah, ini ditulis yang ini bab 2 pembahasan. Nah, misalnya contohnya bab 2 pembahasan, titel 2-nya misalnya ciri media sosial, contohnya ciri
media sosial. Kemudian di bawah ciri media sosial itu ada pointernya. Pointernya juga penjelasannya banyak. Misalnya satu, misalnya Facebook, gitu ya. Ciri Facebook nanti apa? Kan pertama media sosialnya dulu nih apa di sini media sosial apa gitu ya contohnya nanti tuh. Kemudian Facebook. Nah, Facebook kan ini ya banyak artinya pembahasannya. Nah, kemudian habis itu Twitter. Kemudian ada Instagram gitu ya. Kemudian apalagi ada WhatsApp. Nah, kemudian WhatsApp gitu ya. Nah, ini misalnya pointernya kan penjelasannya panjang ya. Kemudian setelah itu balik lagi ke subbab. Nah, habis ciri media sosial ada apa? Misalnya contohnya ada apa namanya? Perbedaan media sosial. Perbedaan atau pengaruh media sosial. Seterusnya sampai situ ke bawah ya. Ini nanti bisa dirubah di X, daftar isi. Kita bisa rubah pakai Times New Roman semuanya. Times New Roman 12. And show. Nah, tinggal begitu. Jadi rapi ya. Jadi untuk kalau misalnya ininya tidak ada, tinggal di copy paste. Ini tinggal di copy paste saja. Nanti akan muncul. Itu untuk daftar isi. Kemudian saya akan di sini mau menjelaskan praktek menggunakan teknik apostille. Nah, contohnya saja ya ini. Contohnya saja. Kita blank saja ya. Blank. Kita insert page break. Nah, blank. Nah, kita contoh misalnya mengambil kalimat. Oh, ini langsung ya nih. Ini teknik menggunakan Mendeley ya. Oke, kita coba yang ini ya. Media tradisional dan lain. Oke. Kita contoh di sini. Kita di sini tulis, kemudian nah kita mau di sini ya. Kita reference. Nah ini. Kan kalau di sini ada dua ya, ada Mendeley atau Apostille. Nah, karena kita belajar ya, kita menggunakan Apostille dulu, kita bertahap. Kita di insert ini, insert citation. Kita buka add new source. Oke. Nah, contohnya misalnya kita dari artikel ya. Kita dari artikel. Tulis artikel, autornya misalnya Muhammad Zaki Mubarak. Gitu ya. Kemudian titel judulnya media sosial era 2022. Nah, karena jadi jurnal misalnya ini pengaruh studi literatur. 50 referensi. Misalnya jurnal jurnal komunikasi volume 14 nomor 1 isu nomor 1 bulan Mei ya. Kemudian years-nya 2022. Page-nya kita bisa mengambil dari halaman berapa misalnya 21 sampai 20 sampai 21. Nah, kalau rekan-rekan ingin show lebih lengkap bisa di-show ya dari all bibliografinya. Kalau misalnya tidak ya tidak perlu. Oke, setelah itu kita langsung oke. Langsung muncul materinya dari jurnal, bahasanya itu dimodifikasi, kemudian langsung ditulis setelahnya itu sebelum titik ya, sebelum titik langsung baru titik. Kemudian udah selesai nih sampai selesai. Rekan-rekan tinggal insert, pilih yang mana, bibliografi, reference, atau biasanya saya menggunakan ini. Nanti akan muncul di referensi. Nah, daftar pustaka bisa diganti, boleh menggunakan tadi referensi atau pustaka. Langsung muncul seperti ini. Sudah selesai, alhamdulillah.
Seperti itu ya. Insyaallah nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan, ada yang kendala, silahkan untuk dikonfirmasi. Semoga apa yang saya jelaskan itu cukup jelas dan bisa menjadi salah satu pengalaman atau pengetahuan yang baru dan dapat bermanfaat. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan. Kalau ada hal-hal yang terkendala boleh nanti dikonfirmasi gitu ya, mau via WhatsApp atau nanti di forum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.